Halo, Assalamualaikum semuanya. Saya Teguh Hakim. Senang sekali bisa merilis video pertama saya di channel Atensi yang akan membahas topik seputar AI, travel, education, news, story, dan social eksperimen. Terima kasih yang sudah mampir di channel ini sebagai Attenser, sebutan bagi penonton di channel ini. Gimana kabarnya para Attenser? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat, dan selalu bahagia ya. Para Attenser, kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari negara Meksiko. Sebuah cerita yang penuh dengan kekerasan, kekejaman, dan pengaruh-pengaruh mereka yang melampaui batas-batas negara. Kartel Jalisco New Generation atau CJNG. Mari kita mulai cerita ini. Come with me, lady, and turn off the lights. Kartel Jalisco New Generation atau CJNG adalah salah satu kartel narkoba paling kuat dan berbahaya di Meksiko. Tidak ada contoh yang lebih besar dan paling berpengaruh dari dinamika perubahan aktivitas kartel dan juga kekerasannya selain kartel CJNG. CJNG bangkit dari sebuah kepingan kartel milenio. CJNG adalah lambang organisasi kartel modern yang dengan cepat dan dengan perilaku kerasnya meningkat menjadi salah satu kartel terkuat di Meksiko dan dunia. CJNG merupakan ancaman bagi Meksiko, bagi kawasan Amerika, dan juga bagi dunia. CJNG dikenal karena kebrutalan dan kekerasannya, tampilan pesan narkoba yang spektakuler melalui propaganda, pemberitahuan, dan ancaman kepada lawan-lawannya. Kemudian juga mereka juga cerdas dalam mendayagunakan media sosial, strategi taktik militer, basis pengetahuan anggotanya yang beragam, integrasi sel kriminal yang tertutup, dan strategi penyelundupan narkoba yang sangat efektif. Bangkitnya CJNG ini yang dilalui dengan kekerasan tidak hanya memiliki implikasi keamanan yang cukup besar di Meksiko, tapi juga memberikan tantangan keamanan yang signifikan bagi kawasan Amerika dan juga dunia. Sejarah kartel CJNG bermula dari sebuah kartel kecil bernama Milenio yang dipimpin oleh Oscar Orlando Nava Valencia alias El Lobo, membentuk aliansi dengan subkelompok kartel Sinaloa yang dipimpin oleh Ignacio Nacho Coronel atau Coronel, gembong narkoba tingkat tinggi yang merupakan sekutu El Chapo Guzman, bos kartel Sinaloa, kartel terbesar di dunia, di mana kartel Milenio ditugaskan untuk mengelola operasi narkoba, keuangan, dan aktivitas pembunuhan bagi kartel Sinaloa di negara bagian Colima dan Jalisco. Pada tanggal 28 Oktober 2009, pemimpin tertinggi kartel Milenio, yaitu Oscar Orlando Nava Valencia alias El Lobo, ditangkap oleh pemerintah Meksiko. Kemudian pada 6 Mei 2010, disusul saudara El Lobo, yaitu Juan Carlos atau El Tiger, juga ditangkap oleh pemerintah Meksiko. Kemudian 2 bulan setelahnya, di bulan Juli 2010, Coronel yang merupakan gembong tingkat tinggi yang memiliki kedekatan dengan El Chapo, tewas dalam baku tembak dengan tentara Meksiko. Kondisi ini menyebabkan vacuum of power dan dualisme dalam kartel Milenio. Beberapa kubu ingin El Pido Mojarro Ramirez atau El Pilo yang dekat dan dipercaya oleh El Lobo dan El Tiger, mantan pemimpin kartel Milenio, menjadi pemimpin yang baru. Sebagian kubu yang lain ingin El Mencho menjadi pemimpin. Hingga kondisi ini membuat kartel Milenio terpecah menjadi 2 bagian. Satu kubu dikenal sebagai La Resistencia atau The Resistance, dipimpin oleh El Pilo, dan satu lagi Los Matazetas atau The Zeta Killers, dipimpin oleh El Mencho. La Resistencia menuduh Los Matazetas menyerahkan El Lobo kepada pihak berwenang, sehingga perang pecahan kartel Milenio ini pun terjadi,
di mana kedua kelompok berjuang untuk menguasai wilayah penyelundupan narkoba di Jalisco. Namun untuk menguatkan kehadirannya, kelompok El Mencho meluncurkan kampanye propaganda melawan musuh-musuhnya, seperti mencela pemerasan yang dilakukan oleh gerombolan lawan terhadap warga sipil, pengusaha, dan otoritas pemerintah untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Los Matazetas akhirnya memenangkan peperangan dan mengkonsolidasikan pengaruhnya di Meksiko Barat. Grup ini kemudian berganti nama menjadi CJNG yang dikenal hingga sekarang. CJNG dikenal karena melakukan berbagai jenis kejahatan kriminal, seperti perdagangan narkoba, terutama kokain dan metamfetamin, yang menjadi aktivitas yang paling menguntungkan bagi kartel ini. Kartel ini juga terkenal karena menyiksa dan memutilasi korban-korbannya dan memvideokannya, kemudian menyebarkannya di seluruh Meksiko hingga dunia. Kemudian mereka menggunakan drone dan granat berpeluncur roket untuk menyerang musuh-musuhnya. Beberapa kejadian penting kejahatan kriminal yang dilakukan oleh CJNG ini yang menjadi atensi publik adalah pada tanggal 20 September 2011, 35 orang diculik, diikat, disiksa, lalu dibantai hingga mati. Kemudian jasad mereka dimasukkan ke dalam truk yang dibawa ke pusat kota dan ditinggalkan di underpass dekat pusat perbelanjaan di Boca del Rio, kota Veracruz pada siang hari, sehingga memicu perhatian publik. Semua mayat diduga merupakan anggota kartel Los Zetas yang merupakan kartel saingan mereka. Kemudian ditemukan juga pesan kepada publik dan pemerintah yang menyatakan CJNG berperang terhadap Los Zetas dan orang-orang yang membantu Los Zetas. Berikut ini adalah pesan dari CJNG. Cerita kekejaman CJNG tidak berhenti. Mereka terus melakukan intimidasi kekerasan di tahun setelah mereka berdiri. Pada tahun 2013, anak buah El Mencho, salah satu anggota member CJNG, memperkosa, membunuh, dan membakar seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang disangka merupakan putri rival bisnis sang bos. Namun ternyata mereka salah duga dan salah tangkap. Kemudian cerita itu pun diteruskan pada tahun 2015, CJNG member mengeksekusi seorang pria dan putranya yang masih SD dengan meledakan dinamit yang ditempelkan ke tubuh mereka dan merekam adegan mengerikan itu dengan ponselnya, kemudian menyebarkan di seluruh Meksiko. Kejadian ini menyebabkan anggota kartel-kartel lain menjadi takut kepada kartel CJNG ya, untuk menyebabkan teror bagi kartel-kartel lain yang mau menyerang CJNG. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2015, tentara Meksiko melakukan operasi untuk menggerebek El Mencho dengan nama sandi Operasi Jalisco. Dalam penggerbegan yang dilakukan dini hari, pasukan elit Angkatan Darat dan Kepolisian Federal diterbangkan dengan 2 helikopter militer. Kedua helikopter ini kemudian mendarat di sebuah peternakan yang diyakini sebuah lokasi persembunyian El Mencho. Namun pasukan kartel ternyata sudah menanti. Mereka bersembunyi di dalam truk-truk lapis baja yang tampaknya informasi penyerangan ini telah bocor kepada mereka, sehingga menyebabkan salah satu helikopter tertembak, kemudian jatuh dan terbakar. 8 tentara dan seorang polisi tewas. Atas kejadian ini, beberapa jam kemudian, El Mencho memerintahkan anak buahnya membakar puluhan mobil, bus, truk, SPBU, toko-toko, dan bank, sehingga menyebabkan kekacauan di kota Jalisco, kemudian menutup lalu lintas negara bagian Jalisco. Mereka tidak berhenti sampai di situ, mereka juga menyerang polisi dengan menggunakan granat dan senjata otomatis yang pada akhirnya menewaskan 15 orang dan melukai 20 lainnya. Kemudian CJNG seperti biasa, dia menggunakan propaganda sosial medianya dan melalui pesan-pesannya menyampaikan pesan ke pemerintah Meksiko untuk tidak menyerang mereka kembali. We run Jalisco, don't come after me again, don't do it again, or this will be the result. Begitu bunyi dari pesan CJNG kepada pemerintah Meksiko. Namun cerita CJNG tidak hanya keras kepada kartel-kartel lainnya yang setara dengan mereka ataupun kepada publik,
tapi juga kepada kartel terbesar yaitu kartel Sinaloa. Dua anak El Chapo Guzman, calon penerus kartel Sinaloa, kartel terbesar di dunia, Ivan 35 dan Jesus Alfredo Guzman 29 tahun sedang berlibur di kota resort Puerto Vallarta, daerah barat negara bagian Jalisco. Pada hari Minggu malam yang tenang dan bahagia, 15 Agustus 2016, sehari sebelum ulang tahun Ivan yang ke-36, mereka memesan meja di sebuah restoran kelas atas bernama La Leche untuk merayakan ulang tahunnya. 6 pria dan 9 wanita bergabung dengan mereka. Mereka muda, menarik, dan berpakaian bagus, serta mengendarai mobil-mobil yang mewah dan mahal. Di sana mereka duduk di meja panjang yang diterangi lilin di tengah ruangan yang serba putih, memesan champagne, dan mereka semua menyanyikan lagu selamat ulang tahun bagi Ivan. Namun 3 jam kemudian mereka harus mengakhiri pesta mereka. Ketika setelah tengah malam, 6 pria dengan senapan serbu masuk dan mengepung mereka di restoran La Leche ini. Seorang pria bersenjata memaksa Ivan berlutut, lalu menendang tulang rusuknya dengan keras, membuatnya terkapar ke lantai dan kesakitan. Jesus Alfredo juga ditahan di bawah todongan senjata oleh para penyerang ini. Saudara-saudara dan laki-laki lainnya kemudian dibawa keluar, dimasukkan ke dalam 2 mobil SUV yang menunggu di luar, dan dibawa pergi menjauh dari La Leche. Sementara para wanita tidak terluka dan tidak diapa-apakan oleh para penyerangnya ya. Seluruh operasi memakan waktu hanya kurang dari 2 menit. Sebuah operasi yang sangat cepat dan cerdik dari CJNJ. Penculikan dilakukan tanpa baku tembak. Namun, keduanya dibebaskan seminggu kemudian setelah El Chapo, bos kartel Sinaloa, bersedia membayar uang tebusan sebesar $2 juta AS atau setara 30 miliar rupiah. Wow, untuk menebus 2 orang anak kesayangannya, El Chapo perlu merogoh kocek sekitar 30 miliar rupiah. Kemudian 3 tahun kemudian, pada 19 Maret tahun 2018, 3 mahasiswa jurusan film yang mengerjakan tugas sekolah di sebuah rumah di Tonala, kota Jalisco, di mana saat itu rumah tersebut kebetulan sedang diawasi oleh kartel CJNJ, sehingga memancing kecurigaan aktivitas apa yang 3 mahasiswa itu kerjakan. Saat mereka keluar, mobil mereka mogok dan dicegat oleh pria bersenjata yang mengaku sebagai polisi. Dan mereka diketahui disiksa dan dibunuh. Kemudian jasadnya dilarutkan di cairan asam dan dibuang oleh para pelaku. Tidak berhenti di situ saja, pada tahun 2020, mereka merencanakan dan melaksanakan percobaan pembunuhan terhadap mantan Hakim Agung negara bagian Jalisco, yaitu Luis Carlos Nájera. Nájera terluka di bagian tangan, namun dia berhasil selamat setelah 3 pengawalnya mencegah penyerang saat dia melarikan diri dari serangan tersebut. Sejak berdirinya CJNJ telah berkembang dengan cepat dan brutal. Mereka dikenal dengan kekerasan ekstrim mereka dan taktik intimidasi yang mereka lakukan. Dalam waktu singkat, CJNJ telah menjadi salah satu kartel narkoba paling dominan di Meksiko, dengan kehadiran di hampir setiap negara bagian, terutama di bagian barat tengah, yaitu Colima, Jalisco, dan Nayarit, dan terus-menerus meningkatkan dominasinya di wilayah-wilayah lainnya, dengan memerangi kartel-kartel yang lain, serta terus melakukan ekspansi operasinya yang meluas ke Amerika Serikat, Eropa, Afrika, dan bahkan Asia. CJNJ dikenal karena taktik perekrutan mereka yang sangat agresif untuk mendapatkan pasukan-pasukan yang baru dan kuat. Mereka seringkali merekrut remaja dan orang muda berusia 16 hingga 35 tahun dengan dijanjikan uang, kekuasaan, dan status. Mereka juga dikenal merekrut mantan anggota militer dan polisi, kemudian menggunakan keterampilan mereka, dan mereka semua diberikan pelatihan untuk memperkuat pasukan CJNJ. Kartel CJNJ bahkan menggunakan metode baru, yaitu melakukan posting iklan pekerjaan palsu untuk posisi seperti pengawal, penjaga keamanan, lembaga survei, dan bahkan petugas polisi setempat di platform media sosial. Kemudian memaksa pelamar untuk menghadiri camp pelatihan. Begitu orang direkrut, mereka dibawa ke kota Talan, sekitar 1 jam dari ibu kota negara bagian Guadalajara, di mana mereka diberi senjata dan pelatihan bela diri yang menggunakan metode militer.
Setidaknya ada 5 camp training yang terindikasi digunakan sebagai pusat pelatihan militer oleh CJNG. CJNG mengklaim bahwa kelompok tersebut juga memiliki lebih dari setengah anggotanya dari polisi kota Jalisco dalam daftar gajinya. Polisi-polisi ini diberikan gaji bergantung pada peran mereka. Polisi ini dibayar antara 1.000 peso hingga 50.000 peso atau setara sekitar $53 hingga $2.600 sebulan oleh kartel CJNG. CJNG ini diperkirakan memiliki ribuan anggota, bahkan puluhan ribu anggota. Meski jumlah pastinya sulit ditentukan, beberapa sumber memperkirakan bahwa jumlah anggota pasukan mereka itu antara 5.000 hingga 10.000 anggota. Pasukan ini terdiri dari mantan anggota militer dan polisi, serta rekrutan baru yang terampil yang dilatih dengan keras dan brutal, juga dipersenjatai dengan senjata-senjata militer yang mutakhir. CJNG dikenal karena memiliki persenjataan yang canggih dan mematikan. Mereka memiliki akses ke berbagai jenis senjata, termasuk senjata otomatis, granat, dan bahkan senjata anti-tank yang mereka dapatkan dari luar negeri maupun dalam negeri ataupun dari persekongkolan mereka dengan pihak pemerintah. Mereka juga dikenal menggunakan drone untuk melancarkan serangan dan mengintai musuh. Persenjataan ini dikombinasikan dengan taktik kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh mereka, membuat CJNG ini menjadi salah satu kartel narkoba paling berbahaya dan disegani di dunia. CJNG diperkirakan memiliki aset senilai miliaran dolar. Mereka menghasilkan pendapatan dari berbagai sumber, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, dan ancaman kekerasan terhadap orang-orang besar. Aset-aset mereka juga mencakup properti, kendaraan, dan bisnis-bisnis baik yang ilegal maupun legal. Pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat telah menyita lebih dari 1,1 miliar dolar atau setara 16,5 triliun rupiah dalam aset yang dikaitkan dengan CJNG. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa diestimasikan El Mencho Group ini memiliki total aset sekitar 50 miliar US dollar atau setara sekitar 750 triliun rupiah. Anda bayangkan 750 triliun rupiah seberapa powerfulnya dia untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan dan bisnis-bisnis apa yang bisa dilakukan. Angka ini sangat fantastis dan setara dengan market capitalization atau nilai pasar perusahaan-perusahaan besar seperti Honda, General Motor, ataupun Bank BRI di Indonesia. Di balik kebrutalan dan kekuasaan CJNG, ada seorang pria yang dikenal sebagai El Mencho atau Nemesio Oseguera Cervantes sebagai pemimpin CJNG. Dia lahir pada tanggal 17 Juli 1966. El Mencho dibesarkan dalam keluarga miskin yang membudidayakan alpukat sebagai mata pencahariannya. Ia memiliki 5 saudara yang merupakan laki-laki semua, yaitu Juan, Miguel, Antonio, Marin, dan Abraham. Dia putus sekolah di kelas 5 SD untuk bekerja di ladang alpukat milik orang tuanya. Kemudian pada usia 14 tahun, ia mulai menjaga perkebunan ganja dan dia mulai terlibat dalam organisasi kriminal. Beberapa tahun kemudian dia mulai berpikir, kemudian memutuskan dia ingin kehidupan yang lebih baik. Sehingga dia berimigrasi secara ilegal ke negara bagian California di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Untuk menyembunyikan identitasnya di Amerika Serikat, dia menggunakan berbagai nama kombinasi ataupun nama samaran seperti Ruben Avilia, Jose Lopez Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernandez Mendoza, dan juga Roberto Salgado. Pada tahun 1986, dia tinggal di San Francisco Bay Area. Kemudian dia ditangkap oleh polisi San Francisco pada usia 19 tahun karena ketahuan mencuri dan membawa senjata api. Menurut catatan imigrasi, El Mencho melintasi perbatasan AS Meksiko beberapa kali selama akhir 1980-an dengan nama samarannya itu. Para penyelidik DEA atau Badan Narkotika Amerika dan Meksiko percaya bahwa selama waktu inilah dia terlibat dalam produksi dan perdagangan sabu di Redwood City.
Pada tahun 1989, El Mencho lagi-lagi ditangkap di San Francisco karena menjual narkotika. Kemudian dia dideportasi ke Meksiko, namun beberapa bulan kemudian dia masuk kembali ke Amerika Serikat, tentunya dengan jalur ilegal ya, dan menetap kembali di San Francisco. Pada September 1992, dia kembali lagi ditangkap. Kali ini atas tuduhan narkoba di Sacramento, California. Menurut catatan pengadilan, El Mencho dan saudara laki-lakinya Abraham berada di bar Imperial di San Francisco untuk melakukan transaksi heroin seberat 5 ons seharga 9.500 US dollar atau sebesar 143 juta kalau dirupiahkan. Abraham bertanggung jawab atas transaksi tersebut, sementara El Mencho bertindak sebagai pengawas. El Mencho ternyata cukup cerdas untuk menyadari bahwa transaksi tersebut adalah rekayasa oleh polisi. Dia memberitahu saudara laki-lakinya bahwa orang-orang yang diberikan heroin dan menyerahkan uang dolar yang ditumpuk dengan rapi dan tidak ada yang kusut melalui percakapan penyadapan bahwa El Mencho memperingatkan saudaranya untuk tidak berbisnis dengan mereka lagi. Karena mereka adalah polisi yang menyamar. Ternyata di sini terlihat bahwa El Mencho sudah cukup cerdik untuk mengetahui hal-hal seperti itu. 3 minggu setelah kejadian tersebut, kedua pria itu, El Mencho dan Abraham, ditangkap oleh polisi. Lalu El Mencho dan Abraham dibawa ke pengadilan, di mana El Mencho bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Dia mengatakan dia tidak terlibat dalam kesepakatan heroin, dan bahwa agen yang menyamar telah berbohong tentang dia dalam transaksi narkoba tersebut. Jaksa bersikeras bahwa kedua bersaudara itu telah bekerjasama menjual heroin. El Mencho hanya memiliki sedikit pilihan pada saat itu. Jika dia mengaku tidak bersalah, maka saudara laki-lakinya Abraham, yang sudah memiliki catatan hukuman obat terlarang, mungkin akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Sehingga dia berpikir keras dan dia akhirnya memutuskan untuk mengaku bersalah demi melindungi saudaranya dari penjara seumur hidup. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 5 tahun dan dipenjarakan di pusat pemasyarakatan Big Spring di Texas. Pemasyarakatan Big Spring di Texas ini adalah tempat yang banyak menampung imigran gelap. Setelah 3 tahun dari hukumannya yang sebanyak 5 tahun, ia akhirnya dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat dan dideportasi ke Meksiko pada usia 30 tahun. Di Meksiko, dia berhasil menutup catatan kriminal masa lalunya di Amerika. Kemudian dia bergabung dengan kepolisian lokal, yaitu Kepolisian Cabo Corrientes dan Tomatelan di negara bagian Jalisco. Namun, profesinya sebagai polisi hanya beberapa waktu. Ia meninggalkan polisi, kemudian dia bergabung dengan sebuah kartel, yaitu kartel Milenio. Tampaknya El Mencho lebih suka menjadi seorang kriminal dibanding seorang polisi. Untuk memperkuat hubungannya dengan kartel Milenio, El Mencho sangat cerdas juga. Dia menikah dengan salah satu saudara perempuan dari pemimpin klan, yaitu saudara perempuannya itu Rosalinda Gonzalez Valencia. Dalam kelompok kriminal inilah, atau dalam kartel Milenio inilah, El Mencho terus berkembang dan menjadi tokoh termuka dalam kejahatan terorganisir dan mendirikan kartel CJNJ hingga sekarang. Hingga saat ini, El Mencho selalu seperti bayangan, tak pernah muncul ke muka publik dan hanya memiliki beberapa tangkapan foto tentang dirinya di depan publik. Hal ini juga tercermin kepada anak-anak buah El Mencho, di mana pada saat menjalankan perintah dan tugasnya, anak-anak buah El Mencho ini selalu menggunakan senapan serbu, kemudian mengenakan penutup wajah yang sangat rapat, dan juga kaos dengan logo kartel dan juga logo pimpinannya. El Mencho mengelola kartel ini seperti sebuah grup paramiliter. Organisasinya dan persenjataannya setara dengan tentara reguler. Sehingga tentara Meksiko pun harus berpikir berkali-kali sebelum menyerang kartel CJNJ. Karena reputasinya ini, El Mencho menjadi orang paling diburu DEA atau Badan Narkotiknya Amerika dengan
harga kepala dari El Mencho ini mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 150 miliar rupiah ya. Nah, begitulah cerita kartel CGNG dimulai dari sejarah berkembangnya, pasukannya, asetnya, kemudian juga pemimpinnya yang sangat sensasional yaitu El Mencho. Bagaimana pendapat Atenser tentang El Mencho? Atau punya info lain yang belum disebutkan di dalam video ini? Silakan bisa tulis di komen ya. Terus bagaimana dampak dari adanya CGNG di Meksiko? Dampak CGNG bagi Meksiko sangat besar karena merubah gaya kriminalitas bagi seluruh kartel-kartel di Meksiko. Kartel-kartel di Meksiko menjadi lebih brutal dan sadis kepada korban-korbannya. Kekerasan yang mereka sebarkan telah menyebabkan ribuan kematian dan pengungsian. Kota-kota menjadi lebih sepi karena banyak penduduknya pindah ke negara bagian atau kota-kota lain yang lebih aman bagi mereka. Mereka juga mempengaruhi ekonomi Meksiko dengan perdagangan narkoba yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Selain itu, korupsi dan intimidasi yang mereka lakukan telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum, di mana kartel-kartel ini selalu menggunakan intimidasi dan selalu berupaya untuk melakukan korupsi kepada para pemerintah ya, para tokoh-tokoh pemerintah dan para tokoh-tokoh jenderal maupun polisi dan tentara. Kalau mereka tidak bersedia mengikuti apa yang si CGNG mau, maka mereka akan dibunuh ataupun keluarga mereka akan diintimidasi hingga dilakukan pembunuhan bagi keluarganya. Demikian cerita tentang si CGNG yang merupakan cerita tentang kekerasan, kekuasaan, dan korupsi. Ini adalah cerita tentang bagaimana narkoba dan kejahatan dapat merusak masyarakat dan negara. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, bagaimana pendapat para Atenser? Apalagi yang kalian ketahui tentang kartel CGNG? Kalau misalnya ada informasi, silakan komentar di bawah. Dan saya mengucapkan terima kasih para Atenser sudah menonton videonya sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Buat para Atenser yang punya pendapat tentang cerita kali ini, atau ada yang mau request untuk cerita berikutnya, boleh silakan komentar ataupun DM di Instagram Atensi di bawah ini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.